Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara sekalian. Berikutnya kita akan bicarakan perihal bagaimana caranya merancang penelitian kuantitatif dalam bidang ilmu humaniora. Nah, pada pertemuan ini kita akan lihat seperti apa itu penelitian kuantitatif. Pertama, apa itu penelitian kuantitatif, dan bagaimana caranya membuat penelitian kuantitatif itu dalam bidang ilmu humaniora. Penelitian itu pada intinya punya fungsi utama yang mesti dicapai. Bagi saudara-saudara yang belum pernah mendapatkan kuliah metodologi penelitian, mungkin kita bisa berikan gambaran awal ya, apa tujuan dari sebuah penelitian. Sebuah penelitian itu bertujuan mencari jawaban sebenarnya terhadap objek yang diteliti. Jawaban sebenarnya ini artinya adalah jawaban yang belum diketahui. Nah, jawaban sebenarnya itu dapat berbentuk jawaban terbuka atau disebut dengan open answer atau jawaban tertutup. Nah, jawaban terbuka ini artinya adalah penjelasan yang bersifat deskriptif, naratif, dan terbuka untuk interpretasi lainnya. Ini biasanya kita apa? Ini biasanya ada dalam ilmu humaniora gitu, terutama di bidang kita maksudnya. Nah, eh, ketika kita melakukan penelitian, jawaban yang kita berikan itu bersifat deskriptif dan bersifat naratif, jadi bersifat penjelasan, memberikan penjelasan, cerita gitu, sehingga dengan begitu terbuka interpretasi terhadap jawaban dari penelitian tersebut. Nah, ada lagi yang disebut dengan jawaban tertutup, close answer gitu. Nah, jawaban tertutup ini artinya adalah jawaban yang penjelasannya bersifat preskriptif gitu. Ya, sudah ditentukan dan bersifat dikotomis, salah benar, negatif positif gitu ya. Dan dia tertutup untuk interpretasi lain. Jadi tidak ada lagi interpretasi lain. Jadi kalau seandainya salah ya salah. Kalau seandainya benar ya benar gitu. Kalau seandainya hitam ya hitam, seandainya putih ya putih. Positif ya positif, negatif dan negatif gitu. Nah, ini lazim didapatkan pada bidang ilmu eksakta. Jadi kalau kita meneliti dalam bidang ilmu eksakta, biasanya yang dihasilkan itu adalah jawaban yang dihasilkan dari sebuah penelitian kuantitatif, itu adalah jawaban yang bersifat tertutup gitu. Nah, pada intinya semua penelitian itu selalu bertujuan mencari kebenaran. Jadi kalau seandainya kita mencari kebenaran dari sebuah penelitian, berarti penelitian yang kita lakukan itu sudah benar jalannya. Tetapi jika penelitian yang tujuannya hanya mencari pembenaran atau konfirmasi, maka penelitian itu mungkin tidak lagi disebut dengan penelitian yang eh, apa namanya yang terbuka gitu. Kenapa? Karena penelitian tersebut bertujuan hanya membenarkan atau mencari kepastian bahwa apa yang sudah diasumsikan sebelumnya itu benar atau salah gitu. Nah, disinilah letaknya penelitian kuantitatif itu terjadi. Jadi bukan berarti penelitian kuantitatif itu tidak benar, cuman sudut pandangnya itu berbeda dengan penelitian yang bersifat terbuka. Jadi penelitian kuantitatif dia didahului oleh adanya asumsi, adanya dugaan, adanya teori yang kemudian dicari pembenarannya atau dicari ketidakbenarannya. Kalau seandainya teori tidak benar, berarti ditolak teorinya gitu, berarti ditolak asumsinya. Nah, inilah perbedaan antara penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Nah, terkait dengan penelitian kuantitatif dan kualitatif tadi, kita masuk ke jenisnya lagi ya. Jadi penelitian itu ada dua. Ada penelitian yang namanya bersifat kuantitatif, yang kita lakukan sekarang, terutama di bidang statistik, dan ada yang disebut dengan kualitatif. Jadi yang kuantitatif, jawabannya adalah jawaban yang tertutup. Kalau kualitatif, itu jawabannya terbuka. Gitu. Nah, pendekatan kuantitatif atau quantitative approach ya dalam penelitian itu tujuannya adalah meneliti objek kajian berdasarkan praasumsi atau hipotesa. Jadi sudah ada asumsi awal, sudah ada teori awal, sudah ada dugaan awal atau kemudian dibuat dalam bentuk hipotesa yang kemudian dicari pembuktiannya lewat penelitian. Nah, dalam melakukan penelitian tersebut
diterapkanlah berbagai rumusan statistik atau angka untuk membuktikan kebenarannya. Jadi analisis yang dilakukan tidak analisis deskriptif, tidak analisis yang bersifat naratif, tapi yang bersifat kalkulatif gitu, atau bersifat hitungan. Nah, karena hitungan maka diterapkanlah rumusan statistik atau rumusan penghitungan angka. Nah, ini dominan digunakan pada bidang ilmu eksakta. Kemudian untuk penelitian kualitatif itu seperti yang sama-sama kita ketahui. Nah, ini pendekatan kualitatif itu digunakan untuk meneliti objek berdasarkan kajian berdasarkan kondisi realnya, keadaannya sendiri gitu. Jadi objek yang diteliti itu dilihat berdasarkan kondisinya. Nah, karena dilihat berdasarkan kondisinya, maka tidak ada asumsi awal. Tidak objek kajian tersebut diteliti tidak berdasarkan adanya pemahaman awal atau teori awal. Jadi dia dilihat sebagaimana ada apa adanya gitu. Nah, dari sanalah nanti kemudian nanti muncul teori atau muncul kesimpulan atau pemahaman atau gambaran terhadap kondisinya. Nah, dalam menerapkan penelitian kualitatif ini, teknik-teknik yang digunakan itu bersifat observasi. Jadi kalau di penelitian kuantitatif itu menggunakan rumusan angka, hitung-menghitung, kalau di penelitian kualitatif tidak menggunakan angka, tapi melihat kondisinya. Nah, jika kondisinya dilihat, berarti kita melakukan observasi untuk melihat kondisi tersebut. Kemudian kita mungkin melakukan diskusi untuk menarik data-data mengenai bagaimana kondisi situasi atau fenomena itu terjadi di kalangan masyarakat misalnya. Kemudian kita juga menjelaskan secara naratif, secara panjang lebar dalam bentuk paragraf-paragraf gitu ya mengenai kondisi dan cara bekerjanya aturan-aturan yang ada di dalam fenomena tersebut. Nah, pendekatannya juga dilakukan secara personal. Jadi ada pendekatan personal, didekati orangnya gitu kan, didekati sumber datanya. Dan juga dilihat status sosial masyarakatnya, kondisi sosialnya, dan juga kondisi budayanya. Tujuannya adalah agar deskripsi objek kajian tersebut bisa dilakukan secara utuh gitu. Jadi kita melihat objek kajian itu secara apa adanya. Nah, pendekatan ini dominan dilakukan pada pada bidang ilmu sosial humaniora. Nah, ini yang kita lakukan sampai saat ini. Nah, namun karena kita sekarang mempelajari statistik untuk ilmu humaniora, maka kita melihat fenomena itu secara kuantitatif. Jadi kita gunakan pendekatan kuantitatif, artinya kita lihat kajian, kita lihat objek, kita punya asumsi, harus ada asumsinya, kemudian kita tes dengan instrumennya nanti, kemudian kita analisa berdasarkan rumusan statistik atau angka, sehingga akan terbukti nanti bahwa asumsi atau teori yang kita gunakan atau hipotesa yang kita rumuskan di awal tadi salah atau tidak gitu. Nah, itu perbedaan antara dua pendekatan tersebut. Kemudian ada pendekatan yang bersifat penengah, penyeimbang gitu. Nah, kalau quantitative approach itu lebih berpatokan pada closed question, kemudian untuk menjustifikasi atau membenarkan praasumsi, sementara qualitative approach itu berpatokan pada open question untuk bisa menggambarkan secara komprehensif tentang objek yang diteliti. Nah, keduanya ini sebetulnya saling berlawanan pada awalnya, ya. Pendekatan kuantitatif menurut sejarahnya lebih dahulu digunakan dalam penelitian dunia, dalam penelitian ilmiah di dunia. Nah, tetapi terlalu dikritik sebagai pendekatan yang terlalu terlalu kaku gitu dan terlalu preskriptif, sehingga kemudian muncullah aliran yang kedua dan tidak bisa diterapkan pada ilmu selain pada ilmu yang membahas tentang manusia gitu dan segala yang terkait dengan tindakan manusia. Makanya timbul aliran kedua atau pendekatan kedua yang berbasis penelitian
terkait dengan objek kajian manusia dan kemanusiaan, gitu ya. Hal-hal yang bersifat dengan kemanusiaan. Nah, dua hal ini sangat bertentangan pada awalnya, saling menyerang, saling berkompetisi antara satu sama lain. Nah, melihat hal ini ada pendekatan ketiga yang dicetuskan oleh para akademisi, yaitu sebenarnya dua metode ini harus bisa digabungkan. Tidak ada metode yang superior dari yang lain gitu. Jadi keduanya superior pada bidangnya dan juga punya kelemahan gitu. Nah, kelemahannya itu sebenarnya bisa ditutupi dengan pendekatan yang lain. Jadi harusnya kedua sudut pandang pendekatan penelitian ini harus bisa digabungkan. Nah, muncullah pendekatan penyeimbang atau disebut dengan mixed methods gitu. Jadi mixed method itu atau metode campuran itu artinya menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk menghasilkan kekuatan analisis yang tak terbantahkan untuk kedua kubu. Jadi dengan digunakannya keduanya, analisis itu menjadi sangat kuat karena masing-masing kelebihan dari kedua pendekatan itu diperkuat dengan memperkuat satu sama lain gitu. Nah, dalam melakukan mixed method itu ada 4 rancangan yang biasa digunakan dalam penelitian, yaitu rancangan triangulation atau triangulasi, explanatory atau penjelasan, exploratory, kemudian penjajakan, dan embedded atau perbantuan. Nah, berikut kita lihat 4 rancangan itu secara sekilas ya. Jadi triangulation, rancangan mixed method yang bermode triangulation itu kira-kira bentuknya seperti yang di bagian A ini. Penelitian kuantitatif dilakukan, data dikoleksi, data dikumpulkan, dianalisis dan keluar hasilnya. Dan pada saat yang sama, pendekatan kualitatif juga dilakukan. Data dikoleksi dengan metodenya, kemudian dianalisis juga dengan metodenya dan hasilnya keluar. Nah, setelah hasilnya sama-sama keluar, barulah dia digabung. Jadi hasil keduanya itu digabung agar bisa terjadi perbandingan. Kemudian interrelasi atau saling menghubungkan dan kemudian saling memvalidasi hasil satu sama lain gitu. Nah, keluarannya adalah interpretasi yang umumnya sama penekanannya pada kedua data gitu. Jadi keduanya sama-sama diperlakukan seimbang dan saling mendukung satu sama lain. Nah, ini yang biasanya digunakan pada mode triangulasi. Kemudian yang kedua, explanatory design. Jadi dalam explanatory design ini penelitian yang dilakukan pertama adalah kuantitatif. Jadi data fenomena dianalisa secara kuantitatif dahulu. Jadi ada praasumsi dulu, kemudian data dikumpulkan, dianalisis dan keluar hasilnya. Berdasarkan hasilnya tersebut, baru mulai dilakukan proses pencampuran. Nah, proses pencampurannya ini dilakukan dengan cara hasil dari penelitian kuantitatif tadi menjadi pemandu untuk dilakukannya klasifikasi lebih lanjut atau pemilihan partisipan atau peserta yang lebih terarah gitu. Nah, berdasarkan info awal dari penelitian kuantitatif tadi, nah dilakukanlah penelitian kualitatif. Dipilihlah partisipannya atau diklarifikasilah, dibuatkan penelitian klarifikasinya secara kualitatif, kemudian dikumpulkan datanya secara kualitatif dan dianalisis, kemudian keluar hasilnya. Nah, setelah itu baru keluar interpretasi dari data-data keduanya tersebut. Nah, biasanya penekanannya adalah pada hasil penelitian kuantitatif. Nah, hasil penelitian kualitatif sifatnya adalah menjelaskan dan mengelaborasi dari hasil penelitian kuantitatif tadi. Artinya memperkuat klaim yang dilakukan oleh penelitian kuantitatif yang dilakukan di awal penelitian tadi. Nah, ini di bagian yang kedua. Kemudian di bagian ketiga, exploratory design. Terbalik. Penelitian pertama yang dilakukan itu adalah penelitian kualitatif.
di mana data dilakukan secara kualitatif, open question ya, kemudian datanya dianalisis, kemudian hasilnya keluar. Nah, berdasarkan itu baru dilakukan penggabungan. Caranya adalah berdasarkan hasil penelitian kualitatif tadi, dibuatkan instrumen atau teori yang berdasarkan hasil penelitian kualitatif tersebut. Nah, teori ini dan instrumen ini kemudian digunakan untuk menguji kebenarannya atau kevalitannya. Nah, barulah dilakukan penelitian kuantitatif berikutnya. Nah, dikumpulkanlah data, dianalisis dan hasilnya keluar. Kemudian interpretasi yang keluar dari penelitian exploratory design ini umumnya bersifat penekanan pada hasil penelitian kualitatif. Artinya membenarkan penelitian kualitatif tadi. Nah, hasil penelitian kuantitatif sifatnya mengeneralisir bahwa hasil penelitian kualitatif di awal tadi bisa dipakaikan untuk semua, untuk semua populasi yang terkait yang memiliki karakteristik yang sama gitu, dan sudah diuji kebenarannya. Nah, ini yang dimaksud dengan exploratory design gitu. Nah, yang terakhir embedded design, artinya perbantuan. Fokus utamanya adalah penelitian kuantitatif. Nah, penelitian kualitatif dilakukan sebagai penelitian sekunder untuk menentukan, untuk membenarkan keluaran dari hasil dari penelitian kuantitatif. Nah, ketika dia dicampur, penelitian kualitatif itu enhancing, jadi memperkuat atau meningkatkan kualitas hasil dari penelitian kuantitatif. Nah, berdasarkan itu, interpretasi yang keluar dari penelitian embedded design ini secara primer, secara utama itu fokusnya adalah pada penelitian kuantitatif. Gitu. Jadi penelitian kualitatif sifatnya hanya untuk membantu meningkatkan kebenaran dari atau kekuatan dari hasil penelitian kuantitatif sebelumnya. Nah, ini sekedar penjelasan dan sekedar pengenalan terhadap 4 metode mixed method atau metode campuran yang menyeimbangkan antara penelitian kualitatif, pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif dalam penelitian ilmiah. Untuk bidang ilmu sosial humaniora yang biasa digunakan itu adalah rancangan triangulation. Jadi kedua pendekatan tadi diposisikan secara setara, kemudian digabung untuk saling melengkapi satu sama lain gitu. Dengan kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Nah, sayangnya yang biasa digunakan dalam skripsi mahasiswa ilmu sosial humaniora itu triangulation biasanya digunakan dengan cara mengumpulkan data itu secara kuantitatif dan kualitatif. Nah, kemudian dianalisis dia secara terpisah. Jadi biasanya penelitian, kalau misalnya penelitiannya adalah tentang, katakanlah misalnya tentang terjemahan gitu ya. Terjemahan, misalnya terjemahan, saya ambil contoh penelitian saya yang lakukan ya. Penelitian tentang noun phrase, kompleks noun phrase dalam buku textbook buku ini, buku linguistik misalnya. Jadi diambil dulu datanya, ya, kemudian diambil datanya secara sampel, kemudian dari data itu dibuatkan analisis verbalnya. Bagaimana bentuk noun phrase-nya. Nah, setelah itu baru dihitung berapa buah noun phrase yang sudah ditemukan gitu. Nah, ini artinya terjadi pemisahan model analisis. Pertama dianalisis dulu secara kualitatif, kemudian baru dianalisis secara kuantitatif. Nah, artinya dihitung persentasenya misalnya. Nah, biasanya kelemahannya adalah makna dari presentasi yang dihasilkan seringkali tidak dihubungkan dengan hasil analisis kualitatif penelitian. Nah, kita ambil contoh yang lain. Misalnya mahasiswa kita ingin melihat ada mahasiswa yang melihat fenomena penggunaan kata sapaan misalnya, kata sapaan dalam katakanlah bahasa Inggris misalnya, yang digunakan oleh mahasiswa sastra Inggris BP 2019. Nah, ketika
ketika data diambil, didapatkanlah bentuk-bentuk address term yang digunakan itu sebanyak misalnya 6 buah. Ada 6 address term yang digunakan. Nah, dari 6 address term yang digunakan, address term itu kata sapaan ya, misalnya Pak, Bu, Ma'am, Sir gitu ya. Nah, dari 6 kata sapaan yang digunakan itu kemudian dipresentasikan. Jadi misalnya dari semuanya itu yang dominan bisa katakanlah ada 6 gitu. Jadi ada Sir, ada Ma'am misalnya, ada Mister, ada Miss, ada Pak, ada Bu, misalnya gitu ya. Ada 6. Nah, dari 6 ini misalnya kita umpamakan saja 85 katakanlah 70% itu mahasiswa menggunakan Sir. Mungkin tidak ya, 70% mungkin Ma'am gitu, karena lebih banyak dosen perempuan ya. Nah, kemudian 20% Sir misalnya. Nah, selebihnya ya Ibu, Bapak, dan Miss dan Mister tadi gitu. Nah, mahasiswa biasanya hanya sampai pada titik mempresentasikan hasil itu gitu. Jadi tidak bisa mereka menghubungkannya dengan address term itu sendiri ya. Jadi misalnya jika misalnya terdapat 60% atau 70% penggunaan mem untuk dosen wanita, apa artinya? Apa maknanya itu gitu. Nah, mahasiswa kadang-kadang sering kelemahannya yang kita lihat itu tidak bisa memberikan interpretasi lebih jauh. Dia berhenti sampai penjelasan, ternyata berdasarkan penelitian saya terdapat 70% mahasiswa yang mengatakan bahwa mereka menggunakan mem ketika menyapa dosennya. Stop. Sampai di situ saja. Harusnya kan bisa diinterpretasikan secara lebih lanjut. Nah, 70% ini kenapa bisa terjadi? Nah, bisa jadi seperti tadi ya. Nah, bisa jadi terjadi karena memang 70% jumlah dosen yang ada di sastra Inggris itu lebih dominan wanita. Katakanlah 60% dosen atau 70% dosen di sastra Inggris itu adalah berjenis kelamin wanita gitu. Nah, dan mahasiswa yang menjawab tentu lebih banyak berhubungan dengan dosen-dosen yang wanita. Makanya lebih banyak mereka mendengarkan yang penggunaan istilah ma'am ketimbang sir misalnya gitu. Nah, ini berkorelasi dengan hasil yang kedua, yaitu hasil dominan kedua. Hasil dominan kedua adalah sir yang 20%. Nah, sementara yang Mr., Miss dan Pak Bu tadi hanya kecil gitu, di bawah 10% semuanya secara total gitu. Artinya mahasiswa sastra Inggris sudah bisa menguasai penggunaan sir dan ma'am dan mengenali bagaimana menggunakan sir dan ma'am dalam komunikasinya. Nah, sesuai dengan ya, hasil yang saya dapatkan lewat penelitian kuantitatif saya atau kuesioner saya gitu. Nah, penjelasan seperti yang barusan itu, yang sifatnya interpretasi itu yang sering tidak dilakukan oleh mahasiswa karena mereka tidak terbiasa untuk memikirkan apa yang berada di balik angka-angka tadi. Nah, oleh karena itulah makanya jika mahasiswa sempat melakukan penelitian analisis kuantitatif tetapi tidak bisa menginterpretasikan apa makna dari angka-angka itu, nah artinya mahasiswa belum menggunakan analisis kuantitatif secara benar. Mahasiswa hanya bisa mahasiswa tersebut hanya baru bisa mempresentasikan hasil angka atau memverbalisasikan hasil angka dari penelitian kuantitatifnya. Belum melakukan analisis dari angka kuantitatif yang sudah didapatkannya. Nah, ini perbedaannya seperti ini sebetulnya yang terjadi di dunia ilmu sosial humaniora terkait dengan
penggunaan data dan hasil penelitian kuantitatif. Nah, untuk penelitian di kelas kita, atau proyek penelitian di kelas kita ini, kita akan menggunakan rancangan semi-explanatory design sebagai berikut, ya. Jadi pertama, mahasiswa mencari fenomena kebahasaan yang menarik, perhatian, dan layak untuk disurvei. Kemudian, mahasiswa membuat asumsi, berbagai asumsi mengenai fenomena yang dipilihnya. Jadi silahkan saja buat beberapa atau sebanyak berapapun asumsi yang menurut saudara bisa menjawab kenapa fenomena itu terjadi gitu, ya, dan apa yang terkait dengan fenomena itu. Kemudian dari dari fenomena-fenomena dari asumsi-asumsi yang tadi itu, kemudian dipilihlah satu yang menjadi yang akan dikembangkan menjadi hipotesa utama. Gitu. Nah, mahasiswa kemudian membuat rancangan kuesioner untuk menguji hipotesa utama tersebut. Nah, rancangan kuesioner itu ya dibuat dengan membuat pernyataan-pernyataan yang menguji atau bukan pertanyaan ya, tapi pernyataan yang menguji benar atau tidaknya hipotesa yang sudah ditentukan tadi, yang dipilih tadi. Nah, kemudian mahasiswa menguji draft kuesioner tersebut, ya, menguji cobanya dulu. Kemudian mengidentifikasi populasi yang ditargetkan, mengumpulkan datanya, kemudian memproses dan menginterpretasikan data secara kualitatif, dan membuat laporan penelitian kuantitatifnya. Cuman, karena keterbatasan waktu kita hanya bisa sampai pada tahap uji coba kuesioner. Jadi kita tidak akan mewajibkan Anda atau tidak menugaskan saudara-saudara untuk menyelesaikannya sampai pengambilan data dan membuat laporan. Jadi cukup sampai pada uji coba draft kuesioner saja. Karena pada intinya adalah kelas kita ini minimal saudara bisa melihat dan mengalami bagaimana proses membuat kuesioner yang bersifat kuantitatif tersebut gitu. Sehingga nanti jika saudara akan melakukan penelitian yang butuh pendekatan kuantitatif, saudara tahu bagaimana prosesnya dan tahu bagaimana trik-triknya untuk membuat kuesioner yang valid tersebut. Saudara-saudara sekalian, tugas ketiga yang akan dibuat pada mata kuliah ini adalah mengidentifikasi fenomena bahasa atau sastra untuk saudara teliti dan dibuatkan kerangka penelitian kuantitatif sederhananya. Nah, pertama-tama yang saudara lakukan adalah memperhatikan dan mencari fenomena bahasa atau sastra yang menarik bagi saudara untuk diteliti. Tetapi fenomena bahasa tersebut atau sastra tersebut mesti memiliki potensi masalah atau persoalan yang akan dipecahkan. Nah, potensi masalah atau persoalan ini mesti tergambar dalam deskripsi fenomenanya. Nah, nanti lihatlah bagaimana cara merangkumnya, menggambarkannya di dalam contoh yang diberikan pada rekaman kuliah online pertama. Nah, fenomena yang diteliti itu tidak boleh sama antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lainnya, ataupun antara mahasiswa satu kelas dengan kelas lainnya, antara kelas A dan kelas B misalnya. Nah, jika ada usulan penelitian fenomena atas fenomena yang sama, usulan yang masuk terlebih dahulu yang akan diterima. Dan yang terlambat itu akan diminta untuk mengusulkan fenomena baru. Nah, untuk membuat kerangka ini ada 4 bahagian yang perlu saudara rumuskan. Pertama, deskripsi dari fenomena tersebut. Jadi, buatkanlah deskripsi fenomenanya dalam satu kalimat saja. Jadi, ringkas, padat, dan jelas gitu. Jadi, tidak bertele-tele. Kemudian, buatkan daftar asumsi terhadap fenomena tersebut. Nah, apa asumsi-asumsi yang saudara miliki yang punya kemungkinan memberikan jawaban terhadap fenomena tersebut. Nah, dari asumsi tersebut, ambil salah satunya menjadi hipotesa utama yang paling kuat, ya, yang kemungkinan bisa menjawab persoalan di dalam yang tergambar pada fenomena tersebut. Nah, buat hipotesa utamanya dan juga dibuat dalam bentuk satu kalimat saja. Nah, judul penelitian kemudian dibuat selanjutnya dan judul ini tidak boleh lebih dari 15 kata. Judul penelitian ini juga mesti menggambarkan fenomena, persoalannya, dan asumsi yang saudara miliki gitu. Nah, kemudian 4 komponen kerangka penelitian itu mesti diisikan pada tugas ketiga, pada entry tugas ketiga di Island yang ada pada topik 7 ya. Nah, setelah itu saudara juga mengajukan pengusulan kerangka penelitian ini pada Google Form yang linknya juga diberikan di Island. Jadi saudara wajib mengisikan
tugas usulan kerangka penelitian ini pada Google Form. Nah, pengajuan fenomena dan kerangka penelitian ini juga punya waktu ya, ada deadline, dan deadline ini sudah ditentukan dan sudah lihat nanti di Island. Nah, berdasarkan isian tersebut, isian yang saudara lakukan, saudara akan dosen pengampu itu akan mengumumkan mana usulan yang diberikan persetujuan dan bisa lanjut nanti, dan mana yang perlu diganti dengan fenomena baru. Ya, nah kemudian setelah diberikan pengumuman tersebut, saudara bisa menekan tombol submit pada tugas di Island. Jadi pada waktu menyerahkan tugas, mengisikan tugas tersebut pada kerangka penelitian ini di Island, saudara jangan tekan dulu tombol submit, ya, biarkan dia dalam bentuk draft dulu. Begitu pengumuman dari dosen keluar bahwa judul-judul berikut sudah bisa diterima, nah saudara baru kemudian menekan tombol submit untuk menyelesaikan tugas ini. Nah, berdasarkan kerangka penelitian ini yang sudah disetujui, saudara nanti bisa membuat item kuesioner yang kemudian bisa digunakan untuk mensurvei partisipan atau mensurvei calon pemilih atau calon peserta agar persoalan yang tergambar atau fenomena yang ada pada persoalan yang ada pada fenomena yang saudara teliti itu menjadi terjawab, ya, untuk menjawab hipotesa yang sudah saudara buat. Jadi kira demikian, good luck dengan tugasnya, dan kita tunggu usulan daftar penelitian saudara tersebut di Island dan di Google Form.